Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para hadirin, para jemaah Masjid Al-Ghafur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini menjelang bulan suci Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Ghafur ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah, istiqomah dalam beraqidah, istiqomah di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Sya'ban ini termasuk di dalam sejarahnya itu bulan yang menjadi ujian dulu oleh para sahabat yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab di bulan Sya'ban Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW yang pada mulanya salat menghadap Baitul Maqdis, lalu Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dulu memang Nabi pernah salat menghadap Baitul Maqdis, lalu kata orang-orang Yahudi dengan kebiasaannya mengejek umat Islam bahwa Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis itu karena ikut-ikutan terhadap orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Nabi meminta kepada Allah, curhat kepada Allah agar kiblatnya itu dipindah, sehingga turunlah ayat tersebut. Maka di bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW sholatnya berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah, yakni Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ini menjadi sebuah ujian dulu di para sahabat. Ada yang memang sahabat itu ikut ya kepada Rasulullah SAW, ada yang tidak ikut. Nah, kita di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun kita, Allah jaga kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah berkiblat kepada Rasulullah SAW, istiqomah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir bulan Sya'ban, bahwa khatabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban.
pada akhir-akhir bulan Sya'ban, Rasulullah itu berceramah di depan para sahabat. Isi ceramah itu adalah faqala ya ayyuhan nas qad adhallukum syahrun azimun. Wahai umat manusia, wahai para sahabat, benar-benar menaungi kepada kalian berupa bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mencari di mana momentum full berkah itu, ya di bulan suci Ramadan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum nyampe bulan suci Ramadan, kita akan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta berikanlah kami, sampaikanlah kami untuk mengarungi kehidupan di bulan suci Ramadan. Rasul tidak pernah mengajarkan doa agar sampai kepada bulan-bulan tertentu kecuali bulan Ramadan. Haji ditetapkan di dalam Islam, ditaruh pada bulan Dzulhijjah. Tapi tidak pernah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar sampai pada bulan Dzulhijjah. Yang ada itu 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi ajarkan kita berdoa agar disampaikan oleh Allah untuk mengaruhi kehidupan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa Ramadan ini memang bulan yang besar, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah dan memberikan keberkahan kepada umat manusia bagi orang-orang yang mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan ini adalah bulan yang besar, bulan agung, bulan penuh dengan keberkahan, tapi kita nggak mencari keberkahan itu, maka Ramadan itu hanya lewat begitu saja, hanya berubah judul. Tahun 2025, Ramadan tahun 2026, hanya berubah judul. Kenapa? Tidak bisa mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Sama dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat kita ini akan menjadi media yang luar biasa, sambungan yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang benar-benar memanfaatkan terhadap salat itu. Pengajian ini, majelis ilmu ini menjadi sambungan yang luar biasa bagi kita dengan Allah. Sambungan yang luar biasa dengan sesama umat manusia bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan sambungan itu. Sama kayak AC ini. AC ini bisa menjadi alat yang bermanfaat. Orang masuk ke masjid bisa sejuk, bisa nyaman. Kalau ada orang yang bisa memanfaatkan AC ini. Ramadan juga begitu. Ramadan ini akan menjadi sarana yang paling besar bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini berkah dan tidak itu sebenarnya ditentukan oleh kita semua. Ditentukan oleh semua. Buktinya banyak. Bulan Ramadan ini tidak menjadi keberkahan bagi sebagian orang. Betul Pak ya? Ada sebagian orang tidak menggali keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang lain berpuasa, dia tidak berpuasa.
Yang lain memakmurkan masjid, dia tidak memakmurkan masjid. Yang lain tarawih, dia tidak tarawih. Berarti dia tidak mencari keberkahan di bulan suci Ramadan, maka bagi dia Ramadan tidak membawa berkah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kabar ini adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini berkah. Ramadan ini agung. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ini ada satu momen ya di mana yang kata Rasul itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yani ada Lailatul Qadar yang hanya dijumpai pahalanya itu saat kita berada di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar itu kalau misalnya dikalkulasi secara tahun, 83 tahun punjul 4 bulan. Padahal kita ini belum tentu hidup sampai 83 tahun. Betul Pak ya? Rata-rata umur 50 tahun itu sudah kena kolesterol. Betul Pak ya? Sudah diabetes dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang melakukan kebaikan bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini adanya hanya di bulan suci Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah wajibkan puasa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu pertama adalah standar sah. Jadi gimana rukun-rukun puasa bisa terpenuhi? Di antara arkanus siyam itu harus niat pada malam hari. Ada suatu pendapat di kalangan mazhab Maliki bahwa di malam pertama itu kita dianjurkan melakukan niat puasa Ramadan secara keseluruhan. Saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan karena Allah Ta'ala. Apa fungsinya niat selama 1 bulan sebagaimana dalam mazhab Maliki itu? Ketika keesokan harinya lupa melakukan niat, maka tertutupi oleh niat kolektif pada awal Ramadan itu. Karena semisal seseorang itu tidak niat pada malam harinya di bulan puasa, siang harinya ingat, wah ini saya lupa semalam enggak niat, dia tidak bisa berpuasa. Kenapa tidak bisa berpuasa? Tidak memenuhi rukunnya puasa. Tidak bisa melakukan, tapi dia harus imsak, menahan diri. Beda dengan puasa sunnah bagi orang yang terbiasa puasa sunnah. Contoh misalnya ada seorang istiqomah puasa Senin Kamis. Setiap Senin Kamis istiqomah puasa Senin Kamis. Lalu suatu ketika dia lupa melakukan niat pada malam harinya. Maka di pagi hari qabla zawal, sebelum matahari gelincir, boleh dia melakukan niat puasa sunnah. Ya, walaupun sudah selesai subuh. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan puasa sunnah pada Senin Kamis. Kalau Ramadan bagaimana? Ramadan
Ya, bagi orang yang lupa niatnya, walaupun lupa, jika di malam pertama tidak ada niat puasa secara kolektif, maka itu tidak sah puasanya. Jadi penting di malam pertama itu niat puasanya secara kolektif, secara keseluruhan di bulan suci Ramadan, sehingga sewaktu-waktu di keesokan harinya atau di hari-hari berikutnya lupa niatnya, maka sudah tercukupi dengan niat puasa pada malam yang pertama. Namun demikian bukan berarti tidak usah niat. Sudah, saya malam keempat tidak mau niat puasa. Kenapa? Karena niatnya tercover pada malam pertama. Tidak bisa. Dia harus niat. Nah, puasa itu setelah persoalan sah, maka di dalam menjalankan puasa itu, agar puasa seorang itu bisa menghapuskan segala dosa-dosanya, harus menghindari sesuatu yang membatalkan terhadap pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Secara fikih puasanya sah, tetapi bisa saja puasa yang sah itu tidak berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika melakukan hal-hal yang membatalkan terhadap pahala puasa. Di antaranya adalah riba, ngerasani orang lain, membicarakan keburukan orang lain, bermaksiat, telinga dan lain sebagainya. Itu bisa membatalkan terhadap pahala puasa. Secara hukum sah puasanya, tapi secara pahala dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan itu disebut dengan Ramadan, sebagian ulama menyebutkan karena Ramadan itu yarmidu al-dzunubah, membakar terhadap dosa-dosa manusia. Jadi dosa manusia yang bertahun-tahun, bukan hanya belasan tahun, puluhan tahun, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebab puasa Ramadan yang maksimal dan sempurna. Mungkin dosa kita puluhan tahun, dosa yang puluhan tahun itu bisa habis dalam satu bulan bagi orang-orang yang sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa. Orang-orang dulu itu kadang kerja 1 tahun hanya untuk satu bulan. Saya kalau bulan Ramadan pengen fokus beribadah. Nah, ada orang dulu itu seperti itu. Ya. Kenapa ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan? Ya. Wa qiyam lailihi tatawwu'an, termasuk di bulan suci Ramadan kita disunnahkan untuk melakukan sholat tarawih. Ya, tarawih. Ya. Ada yang 8, ada yang 20, sama saja. Sing penting mau sholat tarawih. Ya. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khair kaman adda faridatan fi ma siwahu. Orang yang melakukan kebaikan, ya, di bulan suci Ramadan, maka seperti halnya dia melakukan hal yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Contoh sholat sunnah kita, sholat qobliyah ba'diyah kita, sholat duha kita, sholat tahajud kita, jumlahnya sama-sama 2 rakaat.
ketika dilakukan di bulan suci Ramadan, maka sholat sunnah itu setara dengan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kaman kana adda 70 faridatan fi ma siwahu. Sedangkan melakukan hal yang wajib seperti sholat di bulan suci Ramadan, maka seperti halnya orang melakukan 70 kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau wajib itu setara dengan berapa Pak? 70. Kalau sunnah setara dengan wajib. Wa huwa syahrus sabr. Kata Nabi, bulan Ramadan ini bulan bersabar. Bersabar dari apa? Bersabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan daripada hal-hal yang mengganggu terhadap puasanya. Namanya orang puasa itu kan penuh perjuangan Pak ya. Sebenarnya puasa itu ya bulan sabar, bulan perjuangan, karena orang berpuasa itu bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Di situ letak perjuangan ibadah puasa. Kayak panjenengan puasa, itu kan kadang pekerjaannya tidak libur Pak. Gitu betul. Tak harus berangkat pagi-pagi jam 8 ke tempat pekerjaan. Yang ibu-ibu bulan puasa ya tetap sama, melakukan kewajibannya. Ya seperti memasak misalnya. Ya kemudian bersih-bersih sebagaimana di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Nah ini kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Maka bulan Ramadan itu sebenarnya juga ada nilai perjuangan. Nilai semakin kita berjuang di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan pahala yang sempurna, karena banyaknya tanggungan-tanggungan kita, karena banyaknya aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan, tapi kita bisa melalui aktivitas-aktivitas itu dengan baik, tidak sampai mengganggu terhadap pahala puasa kita. Maka disitulah sebenarnya puasa yang penuh dengan perjuangan, puasa yang penuh dengan keistimewaan. Karena sebagian orang kadang tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban bulan suci Ramadan itu ketika dibenturkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh, ada orang bekerja berat Pak, masuk bulan suci Ramadan, akhirnya dia tidak bisa berpuasa karena pekerjaannya termasuk pekerjaan yang berat. Ya padahal kata Nabi harus sabar, apapun pekerjaan kita di bulan suci Ramadan, ya tetap yang berangkat ke kantor ya tetap berangkat. Di situ sebenarnya nilai kebesaran bulan suci Ramadan. Makanya ketika seorang itu sampai waktu maghrib itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena setelah melalui proses perjuangan Pak. Nih, proses perjuangan dari pagi sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, sambil bekerja. Nah, itu proses perjuangan. Ketika berbuka itu senangnya luar biasa. Hidup kita di hadapan Allah juga begitu Pak. Manusia yang berjerih payah, yang berkeringat di dunia, pasti suatu saat akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah, berkeringat, berletih, bercapek-capek untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid dan lain, maka suatu saat pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang yang menanam kebaikan itu pasti memanen kebaikan. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Tidak ada teman yang sejati dalam kehidupan ini, ya, kecuali amal soleh kita. Keletihan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini, inilah yang akan menjadi teman sejati ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerabat, keluarga, sanak famili handai tolan menghantar, itu hanya ke kuburan. Tidak sampai karena saudaranya meninggal lalu ingin ikut meninggal juga, nggak ada. Hanya sampai ke kuburan, dimakamkan, habis itu ya sudah ditinggalkan. Maka yang setia menemani terhadap kita semua adalah amal-amal kebaikan kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apapun kalau karena Allah, yang sedikit itu menjadi besar. Hanya sholat jamaah di masjid, tidak ada istilah hanya bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Hanya beriktikaf di masjid, tidak hanya istilah, ada hanya bagi orang-orang yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal kecil bisa menjadi besar ketika hal kecil itu, kebaikan yang kecil itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kebaikan yang besar itu menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika kebaikan yang besar itu sambungannya tidak kepada Allah. Niatnya bukan karena Allah. Maka sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang bekerja itu, Pak, orang bekerja yang bayar itu si A, tetapi kita bekerja, ya, bekerja bukan untuk si A. Kira-kira si A ini kecewa apa enggak, Pak? Padahal yang bayar itu si A. Kayak kita ini yang memberikan fasilitas kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menata hidup kita, yang menuntun pikiran kita sampai saat ini kita berkumpul di masjid ini. Menjelang subuh kita sama-sama mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nuntun itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita bisa ringan datang ke tempat ibadah ini, yang nuntun itu Allah. Yang memberikan kekuatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semuanya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan anugerah terbesar. Tetapi kalau tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadahnya bukan karena Allah, padahal semuanya yang nuntut, yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan yang kuat. Amin Allahumma amin. Karena kata Nabi, innallaha yu'ti al-mala liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu akan beri harta kepada siapapun, orang itu dicintai atau tidak dicintai. Maka urusan harta itu gak usah kaget, Pak. Semua Allah kasih. Mau orang itu ibadah atau enggak, sholat atau enggak, semua Allah kasih harta, Pak. Bahkan tidak beriman kepada Allah, semua Allah kasih harta di dunia ini. Tapi kata Nabi, walakinnallaha la yu'ti al-imana illa man yuhib. Allah tidak akan memberikan keimanan kepada seorang kecuali seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ini kita semua masih senang ke masjid, ada panggilan azan,
hati kita tergerak untuk mendatangi rumah Allah, kaki kita ringan sekali mendatangi rumah Allah, berarti kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kalau Allah pilih menjadi orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru thawabuhu al-jannah. Maka tentu orang yang sabar menjalankan ibadah puasa itu hadiahnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi ada pintu Rayyan, ya, di mana Allah persembahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, puasa itu yang memberikan apresiasi langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang puasa itu kan melatih kejujuran seorang makhluk dengan sang Khaliknya. Orang kalau sholat itu kan ketemu, oh dia lagi sholat. Orang zakat ketemu, dia lagi zakat. Orang haji ketemu, dia lagi haji. Tapi orang puasa gak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mungkin di keramaian orang, di rumah, ketika ditanyain oleh keluarganya, puasa, ya puasa. Di luar rumah, beda lagi ceritanya. Karena apa? Ya puasa itu sebenarnya Allah ingin tahu mana sebenarnya orang-orang yang benar-benar cinta kepadaku. Mana sebenarnya orang-orang yang tulus ibadahnya kepadaku. Itu bulan puasa. Nah. Makanya ketika sabar menjalankan puasa, ya thawabuhu al-jannah. Wa syahrul muasah, kata Nabi. Bulan puasa itu adalah bulan memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Ya. Udah betul apa yang menjadi tradisi kita. Kadang bulan Ramadan buka bersama dengan keluarga, ya, menghibur keluarga. Karena memang kata Nabi syahrul muasah, bulan membahagiakan kepada keluarga. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana rizki orang-orang yang beriman itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rizki, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, alladzi yuntafa'u bihi. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu namanya rizki. Rizki tidak hanya berupa harta, bisa berupa kesempatan, bisa berupa kesehatan. Itu rizki, Bapak Ibu sekalian. Rizki terbesar yang kadang lupa untuk kita syukuri adalah rizki sehat. Rizki sehat. Kita bisa kumpul di masjid ini karena Allah berikan rizki kita berupa rizki yang sehat. Ada banyak orang secara rohani dia sehat, imannya kuat kepada Allah, imannya kuat kepada Rasul, tapi nggak diberi rizki yang sehat oleh Allah, sehingga dia tidak bisa kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang secara fisik sehat, tetapi tidak diberi rizki ruhani, tidak diberi rizki keimanan oleh Allah. Fisik yang sehat itu tidak mengantarkan dia datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratan li dhunubihi, ya, wa itqa raqabatihi minan nar. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka maghfiratan li dhunubihi, memberikan ampun atas dosa-dosanya. Nah ini kenapa kadang di masjid-masjid itu dijadwal, ya, memberikan takjil. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang memberikan buka puasa, ya, kepada orang yang berpuasa. Nah ini karena memang pahalanya maghfiratan lidzunubi, bisa menghapus kepada dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, membuat dia selamat dari neraka.
wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqas min ajrihi syai'un. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Jika 10 orang ya, yang berpuasa, lalu kemudian kita memberikan buka puasa kepada 10 orang itu atau 100 orang itu, kita akan mendapatkan pahalanya itu semua tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Nah, itu Pak. Ingin banyak pahala puasa kita. Kadang kan puasa kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Kan begitu Pak ya. Puasa kita itu belum tentu. Tapi ada sesuatu yang pasti diterima. Apa? Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa itu. Nah, Masya Allah. Qulna, ada sahabat bilang, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan hal yang banyak, intinya begitu, untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dawuh, yu'tillahu at-thawab man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in. Ya. Jadi yang dimaksud mendapatkan pahalanya orang puasa itu, kalau menurut riwayat ini, ketika sahabat itu curhat, ini Rasul saya nggak punya apa-apa, artinya nggak bisa memberikan banyak. Ya. Maka Rasul menjawab, udah cukup dengan segelas susu, cukup dengan memberikan seteguk air, cukup dengan memberikan 1 kurma. Sebenarnya memberikan iftar kepada orang puasa itu nggak harus banyak. 1 kurma itu, ya kita bisa mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa hanya dengan 1 kurma. Ya. Wa man ashba'a sha'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yadmau hatta yadkhulal jannah. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa sampai kenyang, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sampai dia kelak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 pertama adalah rahmat dari Allah, pertengahan itu maghfirah, dan 10 terakhir adalah keselamatan dari ancaman api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu wa ataqahu minan nar. Orang yang memberikan keringanan kepada budak-budaknya, Allah memberikan ampunan kepadanya, Allah selamatkan dia dari neraka. Maka kata Nabi, fastakthiru fihi min arba'i khisalin. Maka kalian itu perbanyaklah melakukan 4 hal. Khoslatani turduna biha rabbukum. Ada 2 hal yang membuat Allah itu ridho, senang kepada kalian. Allah itu cinta kepada kalian, kata Nabi. Wa khoslatani la ghina lakum anhuma. Ada 2 hal yang kata Rasul kalian itu pasti butuh 2 hal itu. Wa ammal khoslatani allatani turuduna biha rabbukum. 2 hal yang membuat Allah itu senang, yang membuat Allah itu ridho kepada kalian. Pertama, fasyahadatu alla ilaha illallah. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka syahadatu alla ilaha illallah. Memperkuat tauhid kita kepada Allah, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tastaghfirunahu, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada dosa besar kalau diistighfar itu, Bapak Ibu sekalian. Sebesar apapun dosa kita habis kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memberikan
nas di dalam Al-Quran, may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Orang yang berbuat jelek lalu kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah temukan ia dalam keadaan memberikan ampun dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani laginan lakum anhuma, ada dua hal yang pasti menjadi kebutuhan kalian. Fatas'aluna Allaha al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Mintalah surga kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar dijauhkan daripada neraka. Sehingga di bulan suci Ramadan kita memperbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Itu yang pasti menjadi harapan kita bersama. Allah tempatkan kita kelak di surganya Allah, dan Allah jauhkan kita daripada nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian gambaran tentang ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin cinta, semakin senang di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Orang-orang yang senang menghadapi bulan suci Ramadan, karena kalau ibaratkan bulan suci Ramadan itu sebagai tamu kebesaran, maka Ramadan itu adalah tamu kebesaran yang membawa keberkahan, yang membawa hadiah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan membawa ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang 1 bulan benar-benar kita manfaatkan, sehingga Ramadan 1 bulan itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang berbulan-bulan, yang bertahun-tahun. Tidak hanya dosa belasan tahun, dosa puluhan tahun bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ada jawab Ustaz? Cukup? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.